Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan Ibu, kami dari kelompok 2 mata kuliah Advokasi Kesehatan kelas D. Saya Krisanti Rotua Angelika Pasaribu selaku moderator pada kesempatan kali ini. Kami ingin mengucapkan terima kasih atas kesediaan Ibu untuk menghadiri forum ini. Kami juga mohon maaf apabila kami mengganggu waktu Ibu. Izinkan kami untuk menyampaikan tujuan kami pada kali ini, yaitu untuk menyampaikan mengenai permohonan dukungan kepada Ibu Yusi selaku Wakil Dekan 2 dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Jember. Kami ingin menyampaikan terkait dengan permohonan himbauan tanda kawasan tanpa rokok di lingkungan Fakultas Kesehatan Masyarakat Jember beserta pemecahan permasalahannya. Apakah Ibu berkenan untuk melanjutkan diskusi, Bu? Silakan. Ya, baik, terima kasih Ibu. Kepada tim advokator, apakah sudah siap? Baik, kepada tim advokator, dipersilakan waktu dan tempatnya. Baik, di sini Ibu, sebelumnya dari kami juga mengetahui Fakultas Kesehatan Masyarakat merupakan salah satu fakultas kesehatan yang mendukung dan menindaklanjuti terkait dengan kawasan tanpa rokok. Lalu di sini kami izin untuk mengkonfirmasi dan bertanya terlebih dahulu terkait kebijakan tersebut berupa apa nih? Kebijakan mengenai kawasan tanpa asap rokok. Jadi seperti yang kami sampaikan sebelumnya dari delegasi kelompok ini telah salah satunya telah WA saya terkait SKDK mengenai kawasan tanpa asap rokok. Nah, sudah kami sampaikan. Jadi apa yang kebijakan kebijakan tentang kawasan tanpa asap rokok ini sudah dinaungi oleh SKDK tersebut. Jadi secara istilahnya secara sah dan legal bahwa untuk penerapan kawasan tanpa asap rokok itu berlaku untuk di seluruh lingkungan Fakultas Kesehatan Masyarakat, ya, dimanapun itu. Namun di sini karena memang tidak menutup kemungkinan di di lingkungan kita ada beberapa orang yang masih merokok, itu kami fasilitasi di area belakang, di daerah parkir motor. Jadi kami tetap, daripada mereka merokok di luar-luar, biasanya kemarin sebelumnya itu merokok di depannya pos satpam di jalan, kan malah nggak kelihatan bagus seperti orang ngece ya, di situ kawasan tanpa asap rokok tapi ada yang merokok di depan himbauan itu. Jadi kami tempatkan di belakang. Lalu untuk SKDK tersebut berarti tidak bersifat publik yang bisa ditempel mungkin di tidak, itu untuk menaungi itu, tapi kalau untuk himbauan memang ada. Tapi memang kondisinya masih terbatas ya, jadi beberapa titik tertentu saja. Tapi untuk penerapannya memang kami memberlakukan itu terutama untuk sivitas, ya, dosen, tendik dan juga mahasiswa. Nah, untuk tamu dalam tanda kutip, misalkan untuk pekerja ya yang melakukan proses pemeliharaan, mungkin sekarang seperti di pembangunan gedung Ormawa itu di belakang. Nah, di belakang itu kita tidak memperkenankan mereka melakukan misalnya melakukan aktivitas merokok itu masuk ke daerah kantin dan sebagainya. Kalau merokok yaitu di area tabungan itu, di area pekerja, artinya untuk sivitas masih terlindungi dari asap rokok. Terus terutama kalau mereka di luar, di outdoor, kita masih perkenankan, tapi di daerah tertentu aja kita beritahukan. Tapi kalau untuk dia melakukan proses dari pihak luar ya, misalkan melakukan pemeliharaan seperti AC atau mungkin pemeliharaan renovasi ruang kelas atau ruang lab yang pernah ada, itu kita menghimbau untuk tidak melakukan merokok di area itu. Dilarang sama sekali. Meskipun biasanya untuk tukang dan ini kan memang dia biasanya kerja sambil ini ya, tapi kita nggak memperkenalkan. Sampai itu sudah terkenal di universitas. Kalau ada pembangunan atau pemeliharaan di daerah FKM,
mohon memperhatikan tentang kebiasaan ini, tentang bahwa di sini adalah kawasan tanpa asap dan sudah dipahami oleh semua. Lalu berarti kan untuk SKD yang bukan publik ya? Nah, kami tidak mengupload, tidak mengupload di web. Tapi nanti coba kami ini apakah kalau misalkan itu kita ini ya, kalau segala sesuatu yang diupload kan konsultasi, tidak terus serta-merta kita semuanya harus di ini ya. Jadi untuk hal seperti itu nanti kalau misalkan ternyata itu tidak ada konsekuensi hukum atau apa, mungkin bisa nanti kita upload. Terima kasih. Oke, monggo silakan lanjut. Oke, sebelumnya kan kami telah melakukan observasi di lingkungan KMN. Nah, kami menemukan salah satu masalahnya itu kawasan tanpa rokok ini. Dan setelah kawasan tanpa rokok ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan dan diturunkan menjadi Peraturan Bupati Nomor 87 Tahun 2021 hingga menjadi SK Dekan yang telah diterapkan di KMN ini. Nah, pertanyaan saya dari pekerjaannya itu jika tetap kayak tetap merokok di kawasan kayak setelah habis kerja kayak pulang kayak nongkrong sebentar itu di kawasan Pekerja ini siapa maksudnya? mungkin dari seperti yang membangun tadi itu. Oh itu, kita langsung melakukan ini teguran terhadap ini pemegang proyek ini, langsung teguran. Selain teguran mungkin kalau mungkin sudah kayak dilakukan penahanan itu. Enggak, biasanya kalau sudah ditegur enggak sudah. Kalau untuk staf kami teguran. Kalau misalkan sudah berkali-kali pasti akan dapat SP, surat peringatan pasti. Kalau untuk tenaga kontrak pasti akan dievaluasi untuk kontraknya kan 1 tahun sekali ya. Kalau untuk PS ya nanti di penilaian kinerjanya. Tapi selama ini mereka insya Allah tidak pernah ada yang merokok. Pernah melihat bapak ibu karyawan merokok di area sini, ada nggak? Mungkin di parkiran. Di parkiran, ya memang kita sediakan di sana. Daripada nanti di depan, beberapa waktu lalu di depan. Padahal di depan itu ada kawasan tanpa asap rokok, mending di belakang situ. Artinya tidak mencemari apa yang ada di wilayah pabrik ya. Kalau misalkan saran ya, kalau Anda merekomendasikan seperti apa harusnya? Kalau misalkan saya kembalikan pertanyaan itu. Mungkin bisa dibuatkan tempat tersendiri di belakang lagi, karena kan kadang beberapa taman itu walaupun dari akademik itu menyediakan di bagian belakang ada kayak teman-teman itu yang kurang nyaman itu pas seperti parkir sepeda, mau parkir sepeda ataupun kegiatan yang di bagian itu kadang itu kayak Di mana kira-kira? mungkin ada pembangunan di belakang itu di sampingnya Nanti itu Ormawa, gedung Ormawa mau di situ, tempatnya di situ. karena memang kalau mau di tempat lain juga dekat dengan Enggak, maksudnya itu kalau memberikan rekomendasi kan harus ada ini ya, apa standarnya harus bagaimana. Pak, mau saya tempatkan di situ ada kantin, ada musola, tamu makan, iya kan? Saya tempatkan di mana lagi? Yang merokok itu mungkin sekitar kalau antara 4 sampai 5 orang di sini yang punya kebiasaan merokok. Termasuk di antaranya ada yang dosen. Memang kami tempatkan di sana karena apa? Di situ pun kalau misalkan ngambil ataupun naruh sepeda kan nggak lama, iya kan? Nggak lama dan tidak kali, maksudnya dalam kita bekerja mulai jam 8 sampai jam 16 ya 8 jam kan tidak selalu ada yang merokok kan di sana ya, tidak selalu enggak? kadang saja Selalu tidak, selalu. kadang-kadang Mas yang fair mas.
Jangan hanya berdasarkan perasaan yang fair aja, selalu. Kalau selalu akan saya ini, karena kan nggak mungkin mereka kerja kan, masa selalu kan nggak kerja kalau selalu di situ. Tidak salah. Kalau mereka selalu di situ dan merokok terus, akan saya tegur. Ya mereka biasanya sih sekitar jam 10 setelah ini, terus nanti balik lagi, nanti siang gitu. Nah saya sebenarnya memikirkan di mana letaknya, karena di sebelah belakang itu ada musola sama kantin, nggak mungkin kan di sana. Gitu. Mau diletakkan di mana untuk KTR-nya? Atau misalkan kalau kita pergi ke stasiun, ya. Kalau untuk yang tempatnya orang merokok kan tetap aja, meskipun kita nggak di tempat itu, kalau kena angin kan kena juga. Memang ya apa maksudnya, di antara tempat yang sekian tempat yang tersedia mana yang minimal, itu yang kita pikirkan. Faktor risikonya di situ terjadi kerumunan. Kalau saya tempatkan di belakang, yang tempat jenengan tadi, ya di daerah itu nanti akan jadi gedung ormawa, ada kantin, ada musola. Ya. Nah, makanya saya tanya, kalau memang di situ nggak boleh, misalkan nggak cocok kata Anda, itu di mana? Berdasarkan pengamatan Anda, rekomendasi Anda itu di mana? Di mana? Mungkin belum sebesarnya kan memang belum ada tempat yang memungkinkan juga buat dipindah. Kalau ada nanti silakan disampaikan ya. Dengan itu tadi pertimbangannya, ya pertimbangannya itu di situ memang minimal mobilisasinya masyarakat siapapun yang ada di situ. Kalaupun ada kan naruh, kecuali kalau mau berdiam lama di situ ya mungkin juga akan terpapar banyak. Silakan ya. Kalau memang ada tempat yang ini silakan ya. Jadi udah Sama mau konfirmasi lagi Bu, buat tempatnya yang merokok itu hanya di satpam saja dan di belakang saja. di Sapang nggak boleh sebenarnya. Saya sudah ingatkan berkali-kali kalau di sana, berkali-kali. Terutama yang dinas sore. Kalau pagi jarang. Kalau pagi itu jarang, mereka berani. Kalau yang sore pasti sering. Kalau yang sore saya lihat sering karena sudah di luar pantauan jam pantauan. Terima kasih. Ibu, dengan permasalahan tersebut, tim kami mengharapkan beberapa bimbingan terkait pemecahan masalah tersebut, yaitu dengan merealisasikan pemasangan tanda-tanda bahwa area FKM ini merupakan area kawasan tanpa rokok. Tanda-tanda tersebut dapat berupa poster atau media yang ditempel di beberapa titik. Kemudian dapat juga dilakukan sosialisasi kepada warga FKM mengenai KTR serta sanksi kepada pihak yang melanggar. Oke. Ya. Oke. Sudah. Iya. Ya. Memang itu kan istilahnya saran-saran kalau umum ya seperti itu. Iya. Nanti kami coba ini komunikasikan dengan. Kalau upaya itu kan kalau lihat SK-nya kan sejak 2013 ya. Upaya masif itu sudah ada sebenarnya. Kalau untuk daerah, kalau untuk sivitas itu saya kira semua sudah tahu. Tergantung kembali lagi ke orangnya. Dan tidak mudah untuk menggerakkan orang, nggak mudah deh. Nah, mungkin sebagai perbandingan ya, mohon izin ya, perbandingan. Hari ini kami mendapatkan komplain bertubi-tubi dari sivitas, dari dosen terkait apa? Parkir sembarangan. Ya, di situ sudah dibilang area parkir dosen dan karyawan. Tapi Bu Yusi, mulai sejak kalian aktif di sini, ya sejak karyawan kami perbolehkan. Kenapa kok karyawan kami
pindah ke situ ya, karena di sana itu sudah nggak cukup, adik-adik sudah masuk semua. Nah kalau yang adik saya pindah ke sini kan nggak mungkin. Yang saya pindah adalah yang sedikit populasinya. Nah dosen dan karyawan motornya saya pindah parkirnya ke sini. Di situ kan tertulis ya parkir motor dosen dan karyawan. Tapi adik-adik banyak yang parkir di situ juga. Dan nyuwun sewu, cara parkirnya juga ngawur. Itu. Dan itu sudah saya itu sering mendapatkan, Bu, adik-adik itu mbok ya diingatkan melalui ke grup konting dan lain sebagainya. Yang nata sepeda motor kalian itu loh juga capek. Ya. Ini tadi mulai pagi sampai ini semuanya satu ngomong, semuanya matur. Dan Bu Yusi berkali-kali sudah mengingatkan. Nggak Bu Yusi, Pak, semua mengingatkan. Parkirnya mahasiswa di sana, kecuali di atas jam 16. Tapi tetap aja nanggung. Alasannya sebentar, Bu. Ya, sebentar. Dan parkirnya ku gak jelas gitu loh. Gak nenggone pas gini nang tengah. Nah, itu sulit. Untuk membilangi kalian tuh loh juga sulit. Itu satu ya. Terus kedua, pintu masuk itu kan sebelah sini. Mahasiswa sering pintu masuk sebelah sini. Saya sudah 3 kali hampir nabrak. Kenapa? Dia buanter atau begini. Saya dari sini. Saya benar kan dari sini. Nah, dia buanter atau begini. Buanter. Jadi masuk itu buanter. Ya maaf Bu, saya ini terlambat kuliah. Ngerti terlambat, tapi keselamatan yang utama. Kamu membahayakan Bu Yusi juga, gak hanya dirimu, tak gitu. Dan itu terjadi gitu loh. Ternyata semua mengalami hal yang sama, sering. Dan gak kurang-kurang satpam itu juga mengingatkan. Bu Yusi sendiri juga mengingatkan. Ya. Jadi gak mudah gitu, gak mudah. Meskipun kami sudah buat surat himbau, misalkan kami buat surat himbauan pun itu masih tetap aja ada yang melanggar. Ya itu memang seninya orang ini. Tapi saya nggak menafikan. Makanya saya ketika rekan Anda, Bu, banner itu kan umum, iya kan, menambah banner, oke, ya betul. Diingatkan, iya diingatkan, selalu diingatkan, always, ya always. Diberikan sanksi sampai sanksi berat memang belum. Kalau Anda pernah berada di posisi SDM, tidak akan mudah untuk memberikan sanksi berat ke orang. Tidak, pokoknya ini dipecat. Tidak bisa seperti itu. Bisa nggak? Nggak bisa. Kamu membunuh berapa hajat hidup berapa orang itu kalau dia sebagai kepala keluarga, iya kan? Tidak bisa. Jadi kalau peringatan terus kemudian pemberitahuan dalam arti nasihat dan lain sebagainya sudah ya, dilakukan. Tapi ya gitu akan berulang, itu sifat dari manusia sudah. Memang seperti itu. Nggak usah melihat orang lain, ya kan? Nggak usah melihat ke orang lain. Di mahasiswa aja masih banyak yang seperti itu. Ya, dalam arti melanggar apa yang sudah ditentukan. Itu yang memang itu adalah kewajiban kita, ya, kewajiban kita. Gitu. Saya nggak oke, saya bilang gitu kan, dari tiga yang tadi Anda sampaikan kalau nggak salah, masukan. Ya, 3 hal itu sudah menjadi catatan kami. Oke. Artinya berarti itu perlu ditambah dalam arti volume misalkan bannernya perlu ditambah. Ya. Tapi sebenarnya cara efektif yang seperti apa sih gitu ya. Cara efektifnya ya memang terus mengingatkan, tiada henti sudah. Kalau mengingatkan ya kita ke tentang KTR kah, tentang parkir motor kah,
tentang prosedur kah dan lain sebagainya, ke mahasiswa bimbingan itu selalu kita lakukan. Itu sih ya, jadi memang merubah perilaku orang itu tidak mudah ya, kalaupun ada keinginan merubah, kita juga harus disertai dengan paling tidak ada kompensasi. Ya kompensasi itu tidak selalu materi sih ya, reward gitu, misalkan penghargaan dan lain sebagainya, pujian kan bisa. Tapi memang kalau untuk rokok itu agak sulit. Mungkin adik-adik sendiri di kalangan keluarga ada yang merokok. Ada ibu. Bisa nggak diubah? Tunggu sakit bu. Hah? Tunggu sakit. Tunggu sakit. Tunggu sakit sulit memang. Tapi ya nggak boleh menyerah ya. Nggak boleh menyerah, tetap. Oke, saya catat beberapa tadi terkait banner ya, kemudian sanksi ya. Kalau sanksi, kira-kira sanksinya seperti apa ya? Saya pernah seperti ini, kalau merokok lagi tak suruh lari muteri FKM sini biar dilihat banyak orang. Bukan capek ya kalau lari itu, Pak lari itu malunya ya saya sampai saya guyoni gitu. Masuk ini dihukum kan, berdiri di depannya tiang bendera gitu. Ayo nek merokok meneh tak gitu kan ya. Gitu. Ya. Karena kalau musuh dengan yang seperti itu, ya gitu. Ya. Kalau mengingatkan sering, makanya kalau saya datang gitu langsung gini. Gitu. Tapi kalau dengan adik-adik kan nggak, biasa aja gitu. Karena memang mereka akhirnya cuma takut pada yang pemberi kebijakan, ya, tidak atas kesadaran. Yang kita bangun kan kesadaran. Ya, itu. Terus ada lagi. Kemudian apakah ada kendala atau hambatan terhadap dukungan yang kami harapkan? Ya itu tadi sudah disampaikan ya. Sudah kan ya. Sudah, kalau terkait banner nggak ada masalah sih, masang aja kan ya, mengadakan masang aja nggak apa-apa. Tapi memang untuk memberikan sanksi yang berat itu kita nggak bisa, ya. Nggak bisa karena itu sifatnya etika ya, etika yang jauh dari norma, sebenarnya jauh dari norma kesopanan sih. Ya orang kan menganggap masih wajar kan merokok itu, cuman pada tempatnya. Tapi itu tadi yang perlu kita sadari, itu adalah membangun kesadaran, bukan karena takut. Jadi kalau sanksi itu sebenarnya saya kurang setuju sih, karena itu dia akan takut pada orang polisinya saja. Ya kok nek awak dhewe ning perapatan iku ya nek gak gawe helm kan wedi ana polisi apa enggak, nek gak ono ya mlaku ae kan gitu. Nek ana polisi baru wedi kan. Enggak, jangan seperti itu. Yang kita bangun adalah kesadaran. Jadi kita itu apa yang kita lakukan itu merugikan orang lain itu yang harus dibangun. Dan tentu saja ini juga menjadi PR kita bersama. Saya kira adik-adik ini sering mengadvokasi tentang rokok keluar, ya kan, melalui BBL, melalui ini. Kenapa kok nggak advokasi ke sini? Maksudnya langsung ke yang pelaku. Gitu. Ya, kalau kita kan kebijakan aja. Gitu. Kalau misalkan mau, ya coba deh kelompok ini, ya. Nanti saya panggil yang perokok-perokok itu, ya. Mau enggak? Saya panggil perokok-perokoknya, nanti silakan diadvokasi. Ya, bisa enggak? Kelanjutan dari advokasi nih, ya. Tadi yang kelompok yang pagi tadi juga gitu, kan tentang cafe diet, gitu ya. Dia menyarankan salah satu elemen ya untuk bergerak. Nah, coba sih Anda advokasi elemen itu. Kalau Bu Yusi sih sudah mencoba untuk mempersuasi, mengajak, gitu ya, tapi ternyata belum mendapatkan hasil. Coba dibantu. Nah, gimana? Bisa nggak? Kalau Bu Yusi oke, nanti untuk banner ini oke ya, Bu Yusi upayakan.
Nggih, Bu. Kapan bisa? Kalau untuk advokasi orangnya langsung itu mungkin perlu media juga, Bu. Nanti mungkin dibicarakan kembali. Mungkin kalau kami medianya cukup, materinya cukup, mungkin kami akan kembali menghubungi. Oke, siap. Ya. Jadi kan mereka juga sasaran advokasi ya mestinya. Iya. Terima kasih Sayang Nolan kalau ada yang ini ya, supaya nanti orang-orang ini bisa aware lagi gitu ya. Artinya walaupun saya sering ada yang merokok, saya kebetulan di bagian keuangan kan ya, pegawai keuangan, kepegawaian umum. Nah, staf-staf di situ kan kalau laki-lakinya ada tuh yang merokok. Saya sering gini, kelambiku masih awakmu gak ngerokok ning kene, kelambimu ku ambur rokok kabeh. Badanmu semua itu bau rokok. Gitu. Kamu tuh sudah membawa residu rokok ke sini. Gitu. Ya tapi dengan bahasa yang ini. Kok maksud saya gini, coba dikurangi gitu. Coba dikurangi. Jadi ya reminder kasar kalau itu saya, reminder kasar gitu. Itu sudah reminder yang paling kasar kalau di kita. Terus apa lagi? Berarti Ibu mendukung mengenai Sangat. banner tadi ya Ibu. Sangat. Kecuali untuk sanksi yang berat itu tidak. masih bukan tidak bisa. dalam arti tidak mendukung ya, bukan, beda. Oh iya Bu. Bukan tidak mendukung. Artinya kita setuju ada sanksi, tapi kalau Oke. misalkan arahnya sanksi yang berat itu kan artinya hukuman disiplin ya. Iya Bu. Hukuman disiplin itu arahnya itu yang paling berat pasti ada pemecatan, itu nggak memungkinkan. Ya itu tadi yang kita bangun itu adalah kesadaran, Oke. bukan ketakutan. Ya, kesadaran yang kita bangun. Saya kira itu kan itu ya yang kalau di ilmunya promosi kesehatan itu kan kesadaran yang dibangun, bukan itu tadi rasa takut, rasa ini ya. Kalau yang ditakuti hilang dia nggak akan patuh. Kalau yang ditakuti tidak ada di situ ya dia nggak akan patuh. Tapi kalau sadar, oh iya saya merugikan orang lain, itu berarti akan terbangun terus dimanapun dia, nggak hanya di FKM, di rumah, di area publik, misalkan di alat transportasi. Kalau dia terbangun kesadaran tidak akan di mana-mana, tidak hanya di FKM. Kalau dia dasarnya takut, ya nang FKM tok, nang liyane akan sama. Silakan dibaca kesimpulannya. Iya. Baik, dari hasil kesimpulan dan hasil dari diskusi bersama Wakil Dekan 2 Ibu Resya Yusi, didapatkan bahwa kebijakan terkait kawasan tanpa rokok di FKM sudah berlaku sejak lama, Sejak mulai 2012 berupa SK Dekan dan bukan merupakan kebijakan yang publik. Bukan maksudnya SK itu belum bersifat publik SK-nya. Kalau kebijakan itu memang berlaku untuk kawasan FKM. Kami tidak mengikat yang di luar FKM. Lalu kebijakan tersebut merupakan kawasan tanpa rokok yang berada di seluruh wilayah lingkungan FKM dengan menetapkan area bebas rokok yaitu di area belakang. Lalu area belakang khusus parkir. saya nggak memperkenankan di musola ataupun di kantin. Area parkir ini. Tidak. Area parkir saja. Untuk sasaran dari kebijakan ini seluruh civitas dengan khusus tamu ini seperti pekerja diberlakukan kebijakan khusus seperti memberikan himbauan terkait larangan merokok di lingkungan dan memberikan area bebas rokok itu tadi di belakang itu tadi di area parkir. Untuk dukungan yang diberikan dari hasil diskusi kali ini berupa banner himbauan dan juga untuk
dan juga sanksi. Mm-mm. Lalu hambatan dari pemberian sanksi ini adalah hambatan pemberian sanksi berat dan membangun kesadaran dari pelaku Perokok. perokok itu. G. Untuk keberlanjutan, rencana keberlanjutan dari program ini yaitu melakukan advokasi kepada pelaku yang ada di FKM dan akan dibahas setelahnya. Oke, istilahnya konsumen internal ya. Oke. Ya, itu harus karena mereka yang selalu berinteraksi dengan kita. Kalau yang eksternal, tentu saja nanti harapan kita dengan menambah ex-banner di area-area publik ya seperti gazebo, mana aja? Gazebo, Lobby. aula, Oh ya, Allah mencontoh. lobby di mana? Lebih Di itu Di ruang- Bu, ada yang depan merokok di sana? Oh enggak ada. Ada Lebih ke gazebo, itu sama aula. aula, kantin, ya, gazebo, terus sudah. Lobby sana ada nggak kira-kira? Biasanya jarang sih. Saya tamu belum ya, pernah lihat. tapi ada nggak? Saya kira kenal. Tapi bisa sih itu menjadi area publik juga. Sekret Ormawa mungkin Bu. Area kelas. Oh ada yang merokok di sana. tidak ada sih, tapi mungkin dia tahu bahwa kawasan ini tuh bebas rokok. Kalau kelas masuk tiap kelas dikasih. Di luar itu mungkin ditempel di Iya itu di lobby sana kan, bukan lobby sini tau maksudnya. Bukan, Iya, Bu. di lobby. Ya di lobby sana. Iya. Kantin. Iya kantin tadi. Sekret Ormawa. Sekret Ormawa ada juga. Jangan ada pertemuan dari Luar biasanya. Tapi saya melihat juga ada beberapa mahasiswa sendiri yang Jadi Nah itu sasaran advokasi kalian juga mestinya, ya. Sasaran istilahnya kalau bisa di ini juga ya. Gak gampang ya. Jangankan yang jauh, orang terdekat kita aja susah. Oke siap. Berarti ada sekitar 5 areal ya, yang kita tambahkan nanti kantin, sekret Ormawa, Gazebo. aula sama lobby. Ya, lobby. Baik. Demikian hasil kesimpulan pada pertemuan pada siang menuju sore hari ini. Saya sebagai moderator izin menutup forum ini. Kami mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Ibu Yusi atas dukungan yang diberikan kepada kami, Bu. Mohon maaf apabila kami masih terdapat banyak kekurangan. Terima kasih, Bu.